Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini benar ya? Ini baru pertemuan pertama dengan Bu Nur ya? Fitcon. Ya, Fitcon baru pertama kali ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Berarti belum pernah sama sekali saya terangkan ya. Berarti saya terangkan dulu. Terus nanti saya jelaskan, barangkali ada yang belum kerjakan tugas. Terus barangkali ada juga belum paham ya. Saya terangkan dulu. Bentar. Bagikan layar dulu. Anak-anak, ini tak bagikan PowerPoint, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Karena 7A ini pertama kali ketemu Fitconnya, maka akan saya jelaskan materinya terlebih dahulu biar rata ya, karena semua kelas sudah sudah banyak yang saya terangkan. Mumpung rezeki ketemu 7A, maka saya terangkan dulu. Baik anak-anak, materi kita untuk bab pertama untuk pendidikan agama Islam, yaitu kita mengimani Allah dengan mengenal nama-namanya. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Terlebih dahulu, ini ada sebuah pertanyaan. Dijawab ya. Pernahkah kalian merasa hati kalian itu begitu tenang, damai, dan bersemangat dalam beribadah? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah, Bu. Pernah. Itu Pernah, Bu. artinya kalian itu dalam posisi dekat dengan Allah. Berarti kalian itu sedang menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan. Berarti posisinya itu sedang dekat dengan Allah. Tetapi ketika kalian hati begitu gundah, tidak tenang, ibadah hanya sesampainya. Bagaimana sih ibadah hanya sesampainya itu? Sobone keturun. Dohore kekesalan habis pelajaran sampai jam 12. Asar ternyata masih main layang-layang, belum pulang, nggak sholat. Terus maghrib mau sholat, ternyata perutnya lapar, makan dulu kekenyangan, wes lali sholate. Baru isya sholat. Nah, itu ibadah sesampainya. Kalau ibadah sesampainya, hati gundah, tidak tenang, itu tandanya kalian sedang dekat, sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Lah, di sini terkadang manusia itu merasa bahwa Allah itu menjauhi hambanya ketika dia ada masalah terus atau diuji dengan sakit terus ternyata merasa kok Allah kok nggak nolong saya ya, kok saya kok nggak dikasih kesembuhan, kok saya sakit terus lah. Di sini bukan Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Ya, perlu kalian ketahui, iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang juga bisa turun pada titik terendah. Lah, bagaimana cara agar keimanan kita terjaga dengan baik? Ya, kita menjalankan apa yang diperintahkan, kita menjauhi apa yang dilarangkan. Nah, ini ada anak kecil naik kereta api. Nah, pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, ibarat sebuah perjalanan ini kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman kita, yakni surga. Nah, saat ini kita berada di dunia. Nah, tugas kita bagaimana?
kita menabung bekal untuk perjalanan perjalanan ke kampung halaman yakni surga. Bekal apa yang harus kita siapkan? Sholat 5 waktu, bersodako, berbuat baik kepada orang lain, mematuhi perintah orang tua. Nah, itu kan sebuah bekal. Nah, kalau tabungan kita cukup, insya Allah perjalanan menuju ke kampung halaman kita yakni surga yang kekal, maka tidak ada suatu halangan. Contoh halnya pada bulan Ramadan. Orang tua kita, keluarga kita merencanakan kita mudik ke desa. Lah, sebelum kita punya rencana, apakah kita sudah punya bekal? Apakah kita sudah punya tabungan? Lah, di situ orang tua kita menyisihkan sedikit rezeki, nabung sedikit uang. Terus ketika mau lebaran THR ternyata keluar. Lah, ini dijadikan bekal. Sama halnya manusia hidup di dunia itu mempersiapkan bekal untuk perjalanan ke kampung halaman yakni surga. Nah, di sini iman juga ibarat sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah barang tentu tanpa ada iman, maka jalan kita akan terbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Kalau orang mempunyai iman, itu dia akan takut. Takut itu apa? Takut kalau Allah marah, maka kita harus menjalankan perintahnya. Kita harus menjauhi larangannya, tidak boleh mentak apa yang diperintahkan. Nah, kalau contoh sampean, ketika sampean dalam sebuah perjalanan, ternyata sampean tersesat. Nah, jalan keluarnya apa? Pasti kalian akan membuka Google Maps atau GPS yang ada di HP. Ya, dari situ maka kita akan sampai pada tujuan. Nah, sama halnya iman. Iman ini ibarat GPS atau peta yang mengantarkan manusia dalam kehidupan itu agar tidak berbelok-belok atau tersesat. Sekarang kita pelajari iman. Apa sih iman itu? Secara harfiah itu artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Artinya dimulai dari hati. Kemudian diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan apa saja. Ya salat, membaca Al-Quran, berbuat baik pada semua orang, bersedekah. Lah, maka kita perlu mengenal Allah dengan bagaimana ia berkehendak melalui nama-namanya. Kita belajar Asmaul Husna, mengenal namanya dulu. Yang berjumlah 99 yang mempunyai arti nama-nama yang indah atau yang baik. Di sini ada 4 yang akan kita pelajari. Ada Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ada Al-Khabir, Allah Maha waspada atau teliti, ada As-Sami, Allah Maha mendengar, ada Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka kita perlu mengenal Allah dengan bagaimana ia berkehendak melalui nama-namanya. Yang pertama Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang tampak maupun yang gaib. Maha mengetahui ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, Allah mengetahui kapan terjadinya kiamat, apa yang terjadi 1 detik lagi, apa yang terjadi 1 menit lagi, bahkan apa yang terjadi 1 jam lagi. Bahkan Allah mengetahui kapan apa yang terjadi 1 hari lagi. Nah, di alam semesta ini makhluk Allah, manusia, jin, setan, iblis, malaikat, tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, bagaimana cara kita mengimani Al-Alim? Dengan cara senantiasa mempunyai hasrat untuk belajar dan mencari ilmunya Allah. Di mana sumber ilmunya Allah? Di dalam Al-Quran. Kita baca, kita pahami kandungan Al-Quran itu. Di mana sumbernya ilmu
ilmunya Allah, alam semesta. Kita bisa melihat ciptaan Allah berupa keindahan alam semesta ini. Kita melihat pemandangan, laut, gunung-gunung, bahkan manusia, hewan itu termasuk ilmunya Allah. Karena kita dilihatkan, Allah mempunyai kekuasaan yang bisa menciptakan alam semesta, bahkan seisinya. Nah, di situ baru kita mencari sumbernya di mana? Di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Khabir. Allah maha teliti atau waspada. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini penuh dengan ketelitian. Tak ada satupun ciptaan Allah di dunia ini tanpa ada manfaat sama sekali. Allah menciptakan bumi. Untuk siapa? Untuk kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia untuk apa? Sebagai khalifah ur-rasyidin di dunia, sebagai pemimpin dirinya sendiri. Allah menciptakan binatang kucing untuk apa? Ada kucing, ada tikus. Tikus merugikan manusia, bisa merusak tanaman. Kadang menggigit, memakan baju kita. Lah, diciptakanlah kucing. Kucing ini untuk apa? Ya untuk sebagai kayak daur makanan ya. Jadi kucing itu memakan tikus. Bakteri diciptakan oleh Allah untuk apa? Apakah sebuah penyakit? Kalau kita membuat pupuk dari sampah, dari dedaunan, apa yang kita lakukan? Bakteri untuk menghancurkan. Jadilah pupuk. Pohon diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk sumber oksigen. Yang terbaru yang 2 tahun ini kita jalani. COVID-19, virus COVID-19 ini. Apakah ada manfaatnya? Ada. Allah menciptakan virus COVID-19 ini, kita diajarkan Allah bisa lebih dekat lagi, kita mengingat lagi, kita lebih giat beribadah, banyak berdoa. Karena apa? Berdoa untuk supaya kita dijauhkan dari namanya COVID-19. Dari virus COVID-19 ini kita diajarkan untuk hidup bersih. Cuci tangan, biasanya kalau mau makan nggak cuci tangan. Biasanya kalau batuk nggak pakai masker, sekarang kita dibiasakan untuk hidup bersih. Pakai masker, cuci tangan. Nah itulah Allah menciptakan dengan ketelitian dan kewaspadaan. Semuanya ada manfaatnya. Sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maka bagaimana cara mengimani Al-Khabir? Senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita. Karena Allah meminta pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. Nah, yang ketiga ada As-Sami. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini tak terbatas keras ataupun lirih. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Perilaku apa yang harus kita imani dalam As-Sami? Harus berhati-hati dalam segala ucapan baik lisan maupun hati kita. Karena Allah pasti mendengarnya. Berdoa tidaklah harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati serta mengecilkan suara. Yang terakhir ada Al-Basir. Di sini penglihat Al-Basir itu Allah maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah tajam. Seluruh kegiatan hambanya di alam semesta ini tak ada yang luput dari penglihatannya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi bagaimana Bu cara mengimani Al-Basir? Berhati-hati dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Berusaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik dan mengambil hikmah dari peristiwa yang ada. Itulah materi kita pagi ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mengapa istrinya Muhammad banyak? Itu di luar materi. Kita materinya tentang
keimanan pada Allah, bukan membahas tentang Nabi Muhammad. Yang ditanyakan itu sesuai dengan materi. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi pagi ini? Tidak, Bu. Tidak? Baik, saya akan buka e-learning dulu. Saya akan buka e-learning, bentar. Untuk yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, ya, saya masih mengasih waktu. Saya buka e-learning Bu Nur dulu ya. Bentar. Di sini ada 2 tugas. Bagi yang belum mengerjakan segera atau nanti habis ini saya cekkan. Biar tahu yang sudah mengerjakan kelas 7A itu siapa saja. Ya. Ini tugas yang keliru. Oh ya benar 7A. Ini tugas yang pertama. Bentar ya. Tugas yang pertama, setelah kalian klik link itu pasti nanti akan keluar email toh. Emailnya apa yang dimasukkan? Email akun tim yang SP020. Passwordnya juga besar kecilnya itu berpengaruh. Kemudian cari nama kalian, contoh Farel Rahmat Hartanto. Diklik. Kemudian tanggal pengiriman kapan? Ini tugas yang pertama. Barangkali ada yang belum mengerjakan. Diklik. Yang ini ada 2 poin, ada 2 nomor ya, 3 dan 4. 3 dan 4 ini kalian disuruh cari channel YouTube. Di situ ada beberapa video. Nah, nanti ini sudah saya rekam, nanti habis ini saya upload di YouTube. Insya Allah saya upload di YouTube habis ini 7A. Nah, kalian ini nanti disuruh apa? Cari channelnya YouTube-nya Bu Nur, gambarnya seperti ini. Terus di-subscribe dan di-like, di-screenshot, di-upload di sini, unggah file. Itu yang pertama, nilainya 50. Yang kedua, upload hasil tugas kaligrafi di sini. Yang mana tugasnya? Nih. Buatlah gambar kaligrafi dari salah satu Asmaul Husna. Boleh Al-Alim, boleh. Al-Khabir, boleh. As-Sami, boleh. Al-Basir, boleh. Kemudian diwarnai. Difoto cekrik, di-upload di sini. Unggah hasil tugas kaligrafi di sini, unggah file. Terus dikirim. Baru nanti keluar nilainya 100 di rekapannya Bu Nur. Sekarang Bu Nur mau lihat siapa saja yang belum mengerjakan di kelas 7A. Bentar. Saya mau lihat Microsoft Office 365. Saya mau login dulu. Suppose yang gurung garap. Tak lihat deh. Bu, yang masukkan email tadi saya nggak masukin email yang dari sekolah, Bu. Aku pakai emailku, Bu. Kamu sekarang sikonya pakai email apa? Email Teams, yang di Teams. Tapi waktu itu saya kira pakai masukin email saya. Tapi bisa masuk kemarin? Bisa, sudah selesai. Sudah selesai dua-duanya? Iya, sudah semua, Bu. Ini. Oh, tak lihat deh. Namamu siapa? Ini nanti habis ini keluar di sini, ntar ya. Ini tak. Nah, ini buka. Not. Nah, buka. Ada kok, Sister. Nih ya, ntar. Yang sudah mengerjakan tampil di sini. Siapa saja? Ada 26. Alhamdulillah. Rizky Fabian, Farel sudah, Adi Fangga sudah, Hernio, Gracia, Octavia, Aang, Safira, Arini, Zahra, Sekar, Muhammad Marco, Vinesa, Irgi, Melvino, Aziz, Chelsea, Muhammad Farisal, Yara, Okta, Fadila, Anila, Bayu, Satria Bayu, Nabila Aurelia, Naila Putri, Revano. Ada namamu tadi, Nak, yang saya sebutkan? Ada, Bu. Ada. Oke. Ada, Bu. Berarti yang belum mengerjakan segera ya. Terus untuk yang tugas kedua.
Kenapa kok Bu Nur kok detail banget ya? Iya, harus detail. Tugas yang kedua. Oke. Saya masuk tim lagi. Masih kelihatan ya? Masih, Bu. Oke. Tugas yang kedua tuh ada di e-learning. Jadi kalian nggak perlu masukkan email, langsung dijawab. Ada yang belum mengerjakan tugas yang kedua? Tugas yang kedua ada yang belum mengerjakan? Saya rasa sudah. Kayaknya Saya sudah semua. rasa. Oke, berarti tugas kedua nggak perlu dijelaskan. Untuk yang ulangan harian minggu ini. Barusan saya nanti saya kerjakan. Tinggal Yang mana? Yang ulangan harian. Iya, ulangan harian ini minggu ini. Saya jelaskan dulu ya. Bagaimana caranya? Ya, biar nanti nggak tanya-tanya. Ulangan harian. Apa sih maksudnya ulangan harian ini? Nah, ini ada video. Kalian disuruh membuat video Asmaul Husna, wajah kalian sendiri, suara kalian sendiri. Nah, kalian berarti suruh nyanyi. Boleh pakai KineMaster, boleh seperti suaramu dewek, wajahmu dewek, di background dewek nggak apa-apa. Ini versi anak-anak. Ya. Saya tidak mendengarnya, Bu. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Dah, begitu saja ya, nggak usah panjang-panjang. Membuat video Asmaul Husna. Nyanyi yang berjumlah 99. Lah bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, ini kan ada upload hasil pembuatan video Asmaul Husna kalian di drive HP kalian, diupload dicek nak drive HP, diupload loh ya sampai sukses. Kemudian saling link dan tempelkan di kolom jawaban. Kadang kalau ada yang belum mengerti, nih, tak tampilkan cara upload dulu. Terus nanti kita akhiri. Mana ya? Saya kemarin ngirim di siapa ya? Ada yang tanya, mana tak buatkan tutorial. Masa iki? Oh, bukan. Oh, gak ketemu, Rek. Hilang kayaknya. Tapi bisa upload di drive HP enggak kalian? Bisa ya? Bisa. Bisa toh? Bisa, Bu. Bisa. Nanti kalau nggak bisa, kalian japri Bu Nur ya. Nanti saya tunjukkan tutorialnya. Saya cari dulu. Sudah, itu saja yang bisa Bu Nur sampaikan. Semoga pembelajaran pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih untuk waktunya. Bu Nur minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, tetap beribadah, sholat 5 waktu, doakan kedua orang tua, guru, sahabat, teman, dan keluarga yang lain. Prokes, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Yuk kita akhiri. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bu Nur live langsung ya. Terima kasih.